Salam jas merah. Berjumpa kembali dengan saya Pak Leo Siotang dalam pembelajaran sejarah di channel YouTube Bukan Guru Sejarah. Hari ini kita akan membahas materi lanjutan pada kelas 10 yang sudah kita bahas pada pertemuan minggu yang lalu. Yang mana pada pertemuan minggu lalu materinya adalah cara berpikir sejarah, yaitu apa arti sejarah, lalu apa pengertian sejarah menurut beberapa ahli, lalu ada 3 konsep sejarah, yaitu manusia, ruang, dan waktu. Sekarang kita akan melanjutkan materi kita, yaitu yang pertama adalah bagaimana cara berpikir kronologis dalam mempelajari sejarah. Lalu yang kedua adalah cara berpikir diakronik dalam mempelajari sejarah. Lalu yang ketiga, cara berpikir sinkronik dalam mempelajari sejarah. Oke, kita akan saksikan materinya untuk slide-slide berikut ini. Baik, yang pertama ya, kita akan melihat ya bagaimana cara berpikir kronologis dalam mempelajari sejarah ya. Kronologi ya, kronologi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu kronos yang artinya adalah waktu, dan logos artinya adalah uraian atau ilmu ya. Maka kronologi itu artinya adalah ilmu tentang waktu yang membantu menyusun peristiwa sejarah sesuai dengan urutannya ya. Apa fungsi dipelajari kronologis atau berpikir kronologis dalam mempelajari sejarah? Agar tidak terhindar dari yang namanya anakronisme. Apa yang dimaksud dengan anakronisme? Anakronisme adalah kerancuan waktu antara satu peristiwa sejarah ya yang satu dengan peristiwa sejarah yang lainnya ya. Jadi tidak hanya peristiwa sejarah saja ya, dalam menceritakan sesuatu hal juga kita harus berdasarkan dengan kronologi ya kan. Kalau tidak kronologi nanti disebut dengan anakronisme atau mengalami kerancuan waktu. Contoh, saya kasih contoh singkat saja ya kan. Contoh, anak-anak kami itu ada kehilangan sesuatu ya kan, lalu berencana untuk melaporkan ke kantor polisi ya kan. Coba kalau anak-anak kami melapor ke kantor polisi dan tidak berdasarkan kronologi ya kan. Contoh, kamu menjelaskan, pagi-pagi saya Pak bangun jam 5, lalu setelah bangun Pak saya sikat gigi, lalu Pak setelah sikat gigi handphone saya hilang, lalu setelah handphone saya hilang Pak saya melihat di bawah laci handphone saya tidak ada ya kan. Lalu Pak saya pergi untuk berangkat sekolah ya kan. Bagaimana ceritanya seperti itu? Sudah hilang baru dia pergi berangkat sekolah, berarti tidak berdasarkan kronologi. Bisa-bisa polisinya mengatakan kalau kamu itu dek udah gila seperti itu ya. Jadi maka kronologi itu sangat berfungsi ya untuk menyusun peristiwa sejarah sesuai dengan urutannya ya. Jadi sangat diperlukan sekali cara berpikir kronologis. Oke, next. Berikutnya ya. Oke, ini adalah contoh-contoh peristiwa ya yang perlu untuk dipikirkan atau cara berpikir secara kronologis dalam mempelajari sejarah. Coba lihat ini. Ini semua kan berurutan ya. Puncaknya nanti adalah Indonesia merdeka. Lihat yang pertama ya kan, 6 Agustus 1945 ya, kota Hiroshima dijatuhi bom atom oleh sekutu. Lanjut 9 Agustus 1945 kota Nagasaki yang dibom. Lanjut 14 Agustus 1945 ya kan, Jepang menyerah kepada sekutu. Lalu lanjut peristiwa Rengas Dengklok 16 Agustus 1945. Lalu puncaknya adalah proklamasi kemerdekaan. Ini kan semua berkelanjutan atau berurutan sesuai waktu ya kan. Itulah fungsi dari cara berpikir kronologis dalam mempelajari sejarah, agar tidak ada yang namanya kerancuan ya, agar tidak ada pemikiran-pemikiran yang tidak masuk akal ya kan. Karena sejarah itu kan harus berdasarkan fakta. Oke, next. Sekarang kita lihat ya cara berpikir diakronik dalam mempelajari sejarah. Ya ini mohon anak-anak kami fokus karena agak susah membedakan cara berpikir diakronik dan sinkronik. Oke, saya akan jelaskan ya. Yang pertama, kita lihat dulu dari asal katanya ya. Diakronik itu berasal dari 2 kata ya, dia dan kronos dari bahasa Yunani juga. Dia itu artinya adalah melintas. Sedangkan untuk kronos ya melintas atau melampaui, sedangkan kronos adalah waktu. Maka ya secara
etimologis ya artinya adalah waktu yang melintas ya atau waktu yang melampaui ya. Sedangkan kalau disusun katanya dengan baik, maka diakronik adalah sesuatu yang dapat melintas, melalui atau melampaui dalam batasan waktu ya. Fungsinya apa? Untuk mengajarkan kita ya untuk lebih teliti dalam mengamati peristiwa sejarah ya. Oke, ini kata kuncinya ya, poin yang keempat ini. Dalam pembatasan waktu tersebut ya, sejarah mengenal yang namanya periodisasi, yaitu pengklasifikasian peristiwa-peristiwa sejarah dalam tahap pembabakan waktu. Oke, ini dia kata kuncinya ya, dalam tahap pembabakan waktu. Kenapa? Karena dalam diakronik itu nanti akan diadakan yang namanya pembatasan waktu. Beda nanti dengan sinkronik. Kalau sinkronik dia memang terpacu pada waktu itu tersebut ya. Oke, kita lihat ciri-cirinya ya sebelum nanti kita ke contohnya. Oke, ciri-ciri diakronik ya. Yang pertama, dia memanjang lalu dan berdimensi waktu ya. Lalu yang kedua, dia terus bergerak serta memiliki hubungan kausalitas. Jadi dia bergerak dari satu zaman ya, ada satu pembabakan waktu, lalu dia memiliki yang namanya kausalitas. Apa kausalitas? Kausalitas adalah sebab akibat. Jadi ada peristiwa B itu terjadi karena ada peristiwa A. Ya, seperti itu anak-anak kami ya. Oke, yang ketiga, ya dia bersifat naratif, ya adanya proses dan juga bertransformasi ya, atau mengalami yang namanya perubahan. Lalu yang keempat, bersifat dinamis ya atau fleksibel. Lalu yang kelima, menekankan pada proses durasi ya atau menekankan pada proses waktu. Lalu yang keenam adalah digunakan dalam ilmu sejarah ya. Oke, kita lihat sekarang ya, ini adalah contoh dari cara berpikir diakronik dalam mempelajari sejarah. Contohnya adalah periodisasi sejarah Indonesia. Lihat nih ya. Yang pertama adalah masa prasejarah ya. Masa prasejarah kan jelas ya, ada pembabakan waktunya, ada waktu tertentu ya kan. Apa yang dimaksud dengan masa prasejarah? Adalah waktu sebelum mengenal tulisan ya. Sebenarnya ini pun udah dilarang ya, tidak cocok lagi masa prasejarah. Cocoknya adalah masa praaksara ya, zaman atau masa manusia sebelum mengenal tulisan. Yang kedua, masa Islam. Nah, ini juga kan ada pembabakan waktunya, ada durasi waktunya. Jadi dia waktunya nggak setahun 2 tahun gitu ya. Lihat nih ya, abad ke-7 masuk ya kan. Ini agak kecil memang ya. Lalu dia berdatangan ke Nusantara abad ke-16, kan ada pembabakan waktu ya kan. Pendudukan Jepang juga 1942 sampai 1945 ya kan. Ada, meskipun hanya 3 tahun tapi dia 3,5 tahun, tapi dia kan memiliki yang namanya pembabakan waktu ya. Memang sama-sama dikelilingi oleh waktu, tapi bedanya kalau diakronik dia lebih ke melintas waktu ya, waktunya lebih panjang gitu ya. Oke, Orde Lama, Reformasi juga, lalu Hindu-Buddha, kolonialisme Barat, revolusi dan masa Orde Baru. Ini semua kan adalah cara berpikir diakronik ya kan. Oke, mudah-mudahan anak-anak kami paham ya. Oke, sekarang kita lihat lawannya ya. Bukan lawan sih sebenarnya ya, tapi lebih tepatnya cara berpikir yang lain ya. Cara berpikir sinkronik dalam mempelajari sejarah ya. Kembali lagi kita harus mengetahui arti kata secara etimologis. Sinkronik ya berasal dari bahasa Yunani juga, yang berasal dari 2 kata, yaitu sin dan juga kronos. Sin itu adalah dengan, sedangkan kronos adalah waktu. Berarti arti dari sinkronik adalah ya, kalau secara singkatnya adalah dengan waktu ya. Tapi kalau kita artikan di Kamus Besar Bahasa Indonesia, sinkronik adalah ya segala sesuatu yang bersangkutan dengan peristiwa yang terjadi pada satu masa ya. Sekali lagi, segala sesuatu yang bersangkutan dengan peristiwa yang terjadi pada satu masa. Berarti dia masanya cuma satu doang ya kan. Dia nggak sampai mengalami pembabakan waktu, nggak sampai kayak Orde Baru panjang ya kan, nggak sampai kayak zaman praaksara ya kan. Jadi dia hanya berfokus pada satu masa doang ya kan. Oke. Next, yang ketiga, mempelajari peristiwa sejarah dengan segala aspeknya pada masa atau waktu tertentu secara mendalam. Memang dia hanya waktu tertentu, tapi yang dibahas ini dia lebih mendalam daripada diakronik tadi ya kan. Karena apa ya? Karena dia fokus gitu kan. Dia fokus pada satu titik, iya kan?
Nah, kayak lagu itu ya kan, itulah kalau sinkronik ya, karena dia satu masa doang yang dibahas, maka dia lebih mendalam, beda dengan diakronik tadi ya kan. Oke, yang keempat, kajian yang lebih menitik beratkan pada penelitian gejala yang meluas dari sebuah peristiwa tapi dengan waktu yang terbatas. Ini dia ya, gejala-gejalanya, penelitiannya dilihat dari gejalanya secara luas tapi ya waktunya terbatas doang. Nanti kita lihat contohnya ya. Sekarang kita lihat dulu ciri-cirinya. Ciri-ciri sinkronik dalam mempelajari sejarah. Yang pertama, menganalisis suatu peristiwa sejarah yang terjadi pada masa tertentu, ya kan? Nah, ini tadi kata kuncinya, masa tertentu ya. Yang kedua, menitik beratkan kajian suatu peristiwa terhadap pola-pola, gejala, dan karakter ya. Yang ketiga, bersifat horizontal ya, lalu tidak mempunyai konsep perbandingan ya. Lalu yang kelima, jangkauan atau cakupan kajian lebih sempit ya, karena dia hanya dalam satu masa itu tertentu. Lalu yang keenam, memiliki kajian yang sistematis ya. Dan yang ketujuh adalah memiliki sifat kajian lebih serius dan juga mendalam. Sekali lagi, kenapa bisa lebih serius dan mendalam? Karena masanya itu tertentu ya, masanya lebih kecil daripada diakronik tadi. Oke, kita lihat peristiwa contohnya ya. Ini dia, pembacaan teks proklamasi kemerdekaan RI ya kan. Ini kan hanya pada waktu tertentu. Kapan waktunya? Yaitu 17 Agustus 1945 ya kan. Maka di sinilah dibahas ya kan, siapa yang menaikkan bendera, siapa yang membacakan teks proklamasi, siapa yang membariskan. Nah, di sinilah dibahas, yaitu cara berpikir sinkronik. Oke, yang kedua, peristiwa G30S tahun 1965. Ini kan tidak memerlukan pembabakan waktu, karena ini hanyalah sebuah peristiwa dalam waktu tertentu. Kapan waktunya? Ya, waktunya adalah pada tanggal 30 September 1965. Begitulah cara berpikir sinkronik dalam mempelajari sejarah ya, supaya bisa dapat bedanya dengan diakronik tadi. Oke, perbedaannya. Oke, ini dia perbedaannya adalah kalau sinkronik penulisannya itu melebar di dalam ruang ya. Itu dia. Contohnya itu ya, perubahan Yogyakarta. Lalu diakronik ya, penulisannya memanjang dalam waktu ya kan. Panjang dia, karena ini kan berkaitan dengan pembabakan waktu, yaitu kota Yogyakarta tempo dulu dibahas ya kan, sampai pada waktu tertentu atau tahun tertentu gitu ya. Oke, jadi ya, berdasarkan penjelasan di atas ya, dapat kita simpulkan bahwa perbedaan yang mendasar antara diakronik dan sinkronik adalah kalau diakronik menggunakan penelusuran masa lalu serta mementingkan proses saat terjadinya sebuah kejadian atau peristiwa. Sedangkan sinkronik itu lebih kepada memperluas ruang yang terjadi pada sebuah peristiwa atau kejadian serta mementingkan struktur yang terdapat di dalam suatu kejadian atau juga peristiwa. Oke, simpelnya saja nak ya, langsung saja saya ambil simpelnya. Pokoknya kalau dia memiliki pembabakan waktu dan waktu yang cukup panjang, itu adalah cara berpikir diakronik. Sedangkan kalau dia waktunya lebih pendek tapi kejadiannya itu terstruktur ya, dia ruangnya itu diperluas. Contohnya tadi peristiwa G30S, latar belakangnya apa, siapa pelakunya, itu dibahas secara detail. Itu adalah cara berpikir sinkronik dalam sejarah ya. Oke, seperti itu ya. Oke, ini dia sebenarnya ini cocok ya minggu depan, tapi nggak apa-apa, kita bahas sedikit juga ya. Oke, konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah ya, pasti tahu apa beda perubahan dan keberlanjutan ya. Perubahan itu adalah peristiwa yang membuat perbedaan yang berlangsung secara zigzag ya. Yang kedua, keberlanjutan adalah suatu keadaan yang telah berlangsung lama berlangsung secara garis lurus. Oke, contohnya adalah perubahan. Apa yang terjadi perubahan dalam sejarah ya. Contoh perubahannya adalah bagaimana konsep berpikir pada masa Orde Baru dengan reformasi ya kan, pasti mengalami yang namanya perubahan. Sistem perekonomian pasti mengalami yang namanya perubahan. Oke, keberlanjutan ya. Keberlanjutan ini adalah suatu peristiwa yang dari dulu ada sampai sekarang masih kita gunakan. Contoh, penggunaan cobek atau penggunaan apa kalau bahasa Indonesia, kalau bahasa sehari-harinya gilingan cabai ya kan. Itu kan sebuah proses keberlanjutan ya, dari zaman manusia purba dipakai sampai sekarang ya kan. Kalau kita lihat di rumah
kita ya kan pasti ada gilingan cabai atau cobek itu ya kan, meskipun sudah ada blender. Kenapa? Karena rasanya lebih nikmat kalau pakai gilingan cabai ya kan, seperti itu. Oke, ini dia garis lurus lagi. Ini apa namanya ini ya? Sebuah pola lah ya, pola. Kalau keberlanjutan dia berarti lurus ya kan, berarti lurus. Sedangkan kalau perubahan mengalami yang namanya dia tidak stagnan ya, artinya dia mengalami perubahan ya, seperti apa ini, seperti detak jantung kalau di rumah sakit ya kan. Inilah yang disebut dengan perubahan. Oke, itu adalah dalam pembelajaran sejarah diperlukan konsep perubahan dan keberlanjutan. Oke, sampai di sini materi kita pada hari ini tentang konsep berpikir kronologis, diakronik, dan juga sinkronik ya, ditambah tadi dengan perubahan dan keberlanjutan. Semoga tayangan ini bermanfaat untuk anak-anak kami. Sekali lagi tetap jaga kesehatan, hindari keramaian. Kita berdoa sama-sama agar COVID-19 segera berlalu dan kita bisa bertatap muka kembali. Ya, akhir kata saya ucapkan terima kasih dan salam jas merah.